Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini agenda kita di greenhouse Nanum Farm ini adalah polinasi, atau kalau bahasa kitanya mengawin-ngawinkan ya. Karena melon ini merupakan tumbuhan dengan bunga tidak sempurna. Jadi bunga jantan dan bunga betinanya terpisah. Sekarang saya kasih contoh bunga betina. Bunga betina ini ya, ini satu pohon itu ada bunga jantan, ada bunga betina. Ini bunga betina. Kalau bunga betina itu dia sama punya mahkota bunga, tapi dia bunga betina. Ini bunga jantan. Kalau bunga jantan itu dia punya mahkota, terus dia punya putik sari, dia punya serbuk sari. Kalau bunga betina itu mana ya? Itu yang belum dikawinkan ya. Bunga betina itu sama, dia punya mahkota bunga. Dia punya ini apa? Putik ya. Dia punya putik. Kemudian dia punya bakal buah. Jadi perbedaan mencolok antara bunga jantan dan bunga betina itu, kalau bunga betina dia punya bakal buah, bakal biji, bakal buah ya. Kalau bunga jantan dia nggak punya bakal buah. Jadi yang lainnya ada mahkota bunga, ada serbuk sari, ada putik sari. Kalau jantan, kalau betina dia mahkota sama, tapi yang paling mencolok itu dia punya bakal buah. Jadi lebih semok kalau bunga betina ya, lebih semok, lebih montok. Kalau ini ramping kalau bunga jantan. Sekarang kita lihat proses polinasi itu, proses mengawinkan itu adalah kita mengambil serbuk sari dari bunga jantan dan kita tempelkan kepada putik ya, pada putik yang terdapat pada bunga betina. Jadi prosesnya kita ambil salah satu bunga jantan. Ini harusnya prosesnya jam berapa? Prosesnya antara jam 8 sampai jam 10, jam 11. Jadi pada saat udara masih segar ya, proses. Jadi jangan asal juga sore hari, siang hari kita polinasi. Bagusnya ya masih segar. Jadi pagi-pagi antara jam 8, 9. Kalau jam 10 udah kesiangan kali ya. Nah, jadi gini ya, si serbuk sari dari bunga jantan kita tempelkan pada putik yang terdapat pada bunga betina. Nah, pada lingkungan luar, bukan kita di greenhouse. Oh, setelah itu kita kasih tanda ya. Kita kasih tanda, boleh ditandain di daun yang terdapat bunga jantan itu, misalnya tuh kasih bunga betina, kita kasih tanda dengan spidol, dengan label. Tapi kalau dengan label pengalaman kita copot ya biasanya. Ini jadi dikasih tanda, disobek salah satu mahkota bunganya. Karena kalau udah dibuahkan begini biasanya nanti sore si mahkota bunganya kuncup, dan kalau berhasil bakal buahnya akan semakin membesar. Ada ya, ini yang sudah yang sudah dibuahkan kemarin ya. Dibuahkan kemarin si mahkota bunganya kuncup, mengkerut, dan nanti bakal buahnya semakin membesar. Kelihatan ya. Kalau yang tidak berhasil pembuahan itu ini semua layu, menguning, akhirnya luruh. Ya begitu ya. Kenapa ditandain? Buat pengingat, bukan pengingat. Kadang-kadang ada yang sekarang mekar, nanti sore ada yang mekar lagi. Jadi biar kita ingat mana yang udah dikawinkan dan yang belum. Jadi biar nggak ketukar. Kadang-kadang ada yang belum dikawinkan tapi kita lupa kalau itu belum dikawinkan, jadi kita nggak polinasi.
untuk ini kan modifikasi lingkungan ya namanya. Untuk lingkungan luar, proses polinasi ini bisa terbantu oleh angin, oleh serangga, oleh kupu-kupu gitu. Karena kita ini posisinya di greenhouse, jadi proses perkawinan ini harus kita bantu. Karena tidak ada yang bantu lagi selain kita. Di greenhouse itu angin relatif sedikit, serangga juga nggak ada, kupu-kupu apalagi nggak masuk ya. Jadi perkawinan hanya tergantung bantuan kita sebagai petani yang harus mengawin-ngawinkannya. Begitu. Kita mengawinkan di bunga yang tumbuh di tunas keberapa? Jadi 9 sampai 13. Jadi tunas air yang tumbuh di ketiak 1 sampai 8 kita buang biasanya. Ya, tunas air yang di 9 sampai 12 kita biarkan sampai tumbuh 13. Jadi tunas air yang ada di ketiak 9 sampai 13 kita biarkan. Jadi pas tumbuh bunga, ada bunga jantan, bunga betina, baru kita kawinkan. Untuk nantinya kita sortir, kita kita seleksi buah. Pasti satu pohon ini pembuahan kan berapa buah, ada pasti berhasil sih, kemungkinan berhasil. Nanti kalau udah jadi buah kita pilih, kita seleksi mana yang bagus, yaitu yang dibuahkan. Maaf Pupun lewat dulu. Contoh yang belum dipolinasi, ini bunga betinanya kita bisa membedakan. Ini bunga betina, ada bakal buah, dan ini bunga jantannya. Kita ambil bunga jantannya, kita buang bunganya, kita gesekkan serbuk sarinya ke putik bunga betina. Cukup dioles-oles saja, putik dioles. Setelah itu cukup satu bunga jantan untuk satu bunga betina? Kalau memang kita masih ada cadangan untuk bunga jantannya masih ada, kita boleh juga untuk memastikan kita memakai 2 bunga jantan. Tapi saya rasa untuk dari pengalaman saya 1 aja sudah cukup. Yang penting kita pas untuk penempelannya serbuk sarinya pada putiknya. Soalnya kalau bunga jantan kayaknya banyak ya. Bunga jantan banyak dari setiap pohonnya, dari setiap tunas air itu bisa tumbuh 2 sampai 3 bunga jantan. Jadi setiap betina itu didampingi oleh beberapa jantan. Jadi satu pohon, satu tunas air, bisa tunas air itu biasanya 1 bunga betina ya. Tapi bunga jantannya bisa banyak, bisa 2-3. Tiap tunas air itu bunga betina 1 dan bunga jantannya lebih dari 1 biasanya. Ini sudah ya. Ini tidak cukup satu hari 1 kali, jadi besok kita lihat lagi. Kadang perbedaan tingkat perbedaan ketiak keberapa itu, kadang besok yang di ketiak lebih atas, besok bunga betinanya baru terbuka gitu ke mahkota bunganya. Jadi kita berapa hari ke depan, setiap jam 8 jam 9 kita lihat-lihat. Makanya itu kenapa bunga yang sudah dipolinasi harus ditandai, biar kita ingat yang mana yang sudah dipolinasi, yang mana yang belum. Jadi demikian proses polinasi di greenhouse kita. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan jadi referensi buat teman-teman yang belum pernah melakukan polinasi ya. Kalau yang sudah berpengalaman pasti udah berpuluh-puluh kali mengawinkan. Buat yang belum, beginilah caranya polinasi melon. Terima kasih sudah menonton. Dari saya dan suami saya mengingatkan, memohon jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau juga ada kesalahan kita, mohon ditulis di kolom komentar. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.